hingga merusak sebagian besar Pulau Hashima. Tak heran, sebagian besar jadi pulau kosong, dengan sisa gedung-gedung tinggi yang menyeramkan. Dan ditumbuhi rumput-rumput liar di semua sisi, hingga menambah kota-kota tanpa penghuni paling menakutkan di dunia. Banyak kejadian atau kisah horor yang terjadi di sekitar kita. Kejadian yang mencekam dan bisa membuat bulu kuduk merinding ini terkadang menjadi sebuah perdebatan mengenai keaslian makhluk yang tak kasat oleh mata. Namun percaya atau tidak, biasanya hal mistis terjadi di tempat sepi yang jarang dijamah oleh manusia. Salah satunya tentang sebuah kota yang tak berpenghuni. Entah karena sebuah tragedi atau memang menyimpan misteri. Ada beberapa tempat di belahan dunia begitu sepi hingga memiliki suasana menyeramkan. Gak heran banyak orang yang menganggapnya sebagai kota berhantu. Dan berikut kota tanpa penghuni paling mencekam. Pulau Mati Hashima di Jepang. Jepang tak hanya dikenal oleh wisata Harajuku stylenya. Jauh dari kesan hingar-bingar, masyarakat Jepang juga menyimpan kota yang penuh misteri. Di perairan Nagasaki ini, tercatat setidaknya ada 505 pulau tak berpenghuni, namun satu yang mencuri perhatian dunia, yaitu Pulau Hashima. Dikenal sebagai pulau kapal perang karena bentuknya, di mana Pulau Hashima dahulunya adalah pulau padat penduduk yang menjadi pusat industri dan jadi tambang batu bara bawah laut pada tahun 1887 sampai tahun 1974. Gedung beton pertama di Jepang setinggi 5 lantai. Sayangnya tempat ini kemudian ditinggalkan penghuninya karena batu bara yang telah habis dan tak tersisa lagi di dasar laut. Tak hanya itu saja, badai besar juga menerjang hingga merusak sebagian besar Pulau Hashima. Tak heran, sebagian besar jadi pulau kosong, dengan sisa gedung-gedung tinggi yang menyeramkan. Dan ditumbuhi rumput-rumput liar di semua sisi, hingga menambah kesan horor. Kota Mati Fortlandia, Brazil. Kota hantu menyeramkan selanjutnya ada di kota Fortlandia. Diambil dari nama sang raja bisnis otomotif Henry Ford, adalah perkebunan karet besar membentang sepanjang sungai Tapajos, Brazil. Awalnya Henry Ford membeli lalu mulai membangun sebuah kota bergaya Amerika yang aneh, dilengkapi dengan lapangan golf, perpustakaan, rumah sakit, serta toko-toko dan restoran untuk membuat para karyawannya tinggal dengan bahagia. Sayangnya keberuntungan tak berpihak padanya, karena pohon karet Fortlandia menjadi korban jamur daun, serta karyawannya menderita akibat peraturan ketat, termasuk larangan minum alkohol, hingga membuat bentrok para buruh dan manajer dan menghancurkan truk-truk dibuang ke sungai. Kini Fortlandia justru berakhir menjadi kota mati. Kota penderita kusta di Spinalonga, Yunani. Bicara soal Yunani, tak sedikit orang bermimpi untuk bisa merasakan berlibur ke Santorini, yang menawarkan pemandangan lautan dan monumennya yang eksotis. Yunani juga memiliki cerita menarik dengan Pulau Spinalonga, tempat pembuangan orang kusta pada tahun 1913 ini. Berada di kawasan timur laut Pulau Kreta dengan luas 8,5 hektar di Teluk Mirabelong. Berada di tempat ini, sisa misteri masih tersimpan rapi. Ada juga bangunan bekas toko satu-satunya yang pernah dimiliki penderita kusta pada tahun 1930-an. Selain itu, ada juga kafe skala kecil dan bangunan batu untuk tempat membakar pakaian orang kusta. Di mana puncaknya ketika pulau ini dihuni 400 penderita kusta. Bukan tanpa sebab, dahulu penyakit ini jadi stigma negatif. Mereka akan dijauhi dan dianiaya, barang-barang pribadi pun akan disita. Sayangnya di pulau ini para penderita tak dirawat. Hingga banyak pasien yang meninggal, pulau itu pun ditinggalkan oleh penghuninya. Menyingkap keangkeran Gedung Biru Kalimalang. Kentalnya aura mistis di Gedung Biru Kalimalang. Itu Gedung Biru itu saya waktu lewat sana itu angker banget.
Lama tak berpenghuni dan terbengkalai, gedung biru yang berlokasi di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ini dianggap angker oleh warga sekitar. Banyak cerita mengenai keberadaan makhluk astral di gedung biru Kalimalang yang beredar di tengah masyarakat. Mulai dari penampakan sosok perempuan dan anak-anak hingga suara aneh yang bikin merinding orang yang mendengarnya. Pak D pernah di depan doang, ada suara itu siapa? Tak kira anak kecil. Ya anak kecil. Pak D itu langsung masuk. Baru masuk itu wah, ada orang lewat. Seperti kuntilanak itu lewat itu. Tak lihatin terus. Masuknya dari mana, keluarnya dari mana kita lihat terus. Lama-lama Pak D Pak berhenti sini, berhenti takut Pak D. Betul-betul takut itu. Terus ada suara hihi, anak kecil nangis itu. Saya pernah ngalamin sewaktu pulang dagang sekitar jam tengah 9 malam, di depan jalan ini ada sepintas gitu, semacam makhluk gaib. Kayak anak bermain gitu, rame lah berisik. Tapi nggak ada, saya tengok gitu aja, setahu saya. Teman saya mau mandi jam 3:30, belum udah jam 4 lewat Pak. Ada yang nangis, suara perempuan. Mungkin karena gedung itu kan juga udah terbengkalai lama, nggak ada penghuninya, pastinya kan ya banyak makhluk-makhluk lain, apalagi katanya tadi suara anak kecil ya, suka ada penampakan seperti itu. Ya kalau kita sih lebih baik ya udahlah biarin aja. Aura negatif terasa ketika berada di gedung biru Kalimalang. Saat menyambangi gedung biru Kalimalang baru-baru ini, tim kami menangkap kesan angker pada gedung bertingkat 4 yang terbengkalai lebih dari 20 tahun lalu itu. Kondisi dinding yang kotor dan catnya sudah mengelupas, serta lantainya yang kotor dan tergenang air dengan semilir aroma mistis, seperti jadi penanda adanya energi negatif di gedung itu. Pernah ada anak kecil goncang sama orang gitu, berhenti goncang. Bangsa jin kalau ngeliat manusia penakut ya seneng nakut-nakutin karena cuma sebatas itu yang dia bisa. Nah, jadi makin kita takut ya makin ditakuti biar tergelincir akidah kita. Gedung biru disebut-sebut berdiri di atas perkampungan gaib. Beberapa kalangan spiritual yang melihat secara mata batin meyakini gedung biru Kalimalang berdiri di atas perkampungan gaib. Bahkan kabarnya, saat pembangunan gedung biru pada awal tahun 90-an, banyak pekerja yang mengalami kesurupan. Cerita seputar keangkeran gedung biru Kalimalang yang sudah tersebar luas di masyarakat, menggelitik sejumlah video konten kreator untuk membuktikan keangkerannya. Rasanya sangat luar biasa di area sini. Tapi kalau di area sini kayak lebih hangat, cuman tetap merinding tuh tetap ada gitu. Dan antara bisa lihat dari sudut pojok, lantai terakhir ujung di atas itu, nah baru saya ngobrol-ngobrol sambil jalan gitu. Tapi kalau masalah suara-suara atau ya makhluk astral nggak ngeliat sih. Ya kalau aku sih percaya kita hidup di sini nggak, makhluk hidup itu kan nggak cuma kita ya. Aku percaya itu ada, tapi ya kita kan pasti manusia derajatnya lebih tinggi. Tapi di Al-Quran kan jelas bahwa setan yang mengganggu, dia mengibarkan bendera putih, dia angkat tangan. Dia nggak sanggup melawan orang-orang yang muflisin. Kita baca doa, kita baca ayat kursi, kita baca Al-Falaq, An-Nas, Insya Allah mereka semua akan menyingkir, mereka semua akan terbakar.